An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallahul 'azim. Bapak Ibu rahimahullah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira, tidak ada kebaikan sedikit pun fi kasirin, dalam banyak hal, min najwahum, menyangkut keselamatan mereka. Jadi usaha apapun untuk menyelamatkan diri itu akan sia-sia, illa kecuali man, orang amara yang menyuruh bisodakotin, dengan gemar bersodakoh. Orang yang gemar menyuruh bersodakoh itu akan memperoleh keselamatan. Namanya menyuruh bersodakoh. Kira-kira sing ngakon itu seneng sodakoh. Nek orang seneng sodakoh, berakon-akon tok berdipredi. Ngakon-ngakon tok usul ra gelem. Usul nyembah ora tahu. Nah, itu disepelke wong. Nah, jadi ini sifatnya dua arah. Kecuali orang yang menyuruh bersedekah. Orang yang menyuruh rajin bersedekah, namanya sudah menyuruh orang bersedekah, berani menyuruh, berarti dirinya sudah mengamalkan. Sekurang-kurangnya seiring dengan yang disuruh. Aw ma'rufin, atau suka berbuat baik. Ma'rufin, suka berbuat baik, artinya orang itu selalu menempatkan kebaikan di atas segalanya. Jadi misalnya ada masalah dikit, udahlah. Ya, jadi masalah yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Pepatahnya kan gitu. Itu ma'ruf. Ya. Bukan masalah kecil malah diperbesar. Itu bukan ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau orang yang suka mendamaikan sesama manusia, suka mendamaikan di antara manusia yang sedang bersengketa. Jadi tiga hal inilah yang berpengaruh terhadap keselamatan hidupnya. Wah, betul bisa kata-kata saya belum ngerangkai. Yang penting ya, itu pokoknya tinggal tadi. Waman yang al dzalika, waman dan barang siapa yang al yang melakukan dzalika yang demikian itu tadi, menyuruh bersedekah, berbuat ma'ruf, suka mendamaikan orang yang sedang bermusuhan, bersengketa, ibtigha maradatillah, dengan maksud mencari ridhonya Allah. Nah, jadi ini tadi maksud dan tujuannya mencari ridho Allah, tidak ada maksud lain. Menyuruh bersedekah karena Allah, dia sendiri bersedekah karena Allah. Au ma'rufin, menitik beratkan, mengutamakan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang baik-baik, itu tiada lain, itu dalam rangka mencari ridho Allah. Dan mendamaikan di antara orang yang sedang bersengketa juga karena Allah. Jadi, karena Allah dia mendamaikan orang lain, ada kalanya
dia itu keluar biaya yang orang lain tidak pengertian. Ya, dalam urusan mendamaikan orang kadang-kadang itu kan perlu biaya. Contoh apa? Umpamanya Pak RT mendamaikan warganya yang sedang bersengketa. 2 orang dipanggil ke rumah RT. Paling boten nek rapat nek sidang itu kira-kira nopo nggih? Neng-nengan. Nah, minimal kan ya teh, kopi, dan pacitan. Kadang-kadang malah ditoke makan banget. Lah wonten itu rak Pak RT rak takutan gitu. Maksudnya apa? Ketempuan gitu. Pak RT berarti kan punya beban seperti itu. Sementara kadang-kadang warga RT-nya disuruh iuran belum tentu netes. Nah, yang demikian akhirnya apa? Menjadi beban Pak RT. Nah, makanya di dalam asnaf zakat, ya, asnaf zakat itu ada yang namanya ghorim itu diantaranya adalah orang yang mendamaikan 2 orang yang bersengketa, lalu dia terbebani suatu biaya, yang biaya itu keluar dari pribadinya, itu boleh diganti dari asnaf ghorim. Ini yang amil zakat ini, ya pasti. Ada di dalam ghorim itu ada cabangnya. Ada. Jadi yang amil ghorim ini. Bagi yang asnaf ghorim, ya. Yang jadi amil itu masukkan. Jadi termasuk islahi bainan nas, ya, orang-orang yang terlilit hutang karena disebabkan mendamaikan orang yang bersengketa, itu boleh dimintakan dari hasil zakat karena masuk asnaf ghorim. Sedangkan orang punya utang pribadi saja itu boleh diusulkan dengan tenggelam dalam utang pribadinya, usul dengan ghorim. Tapi biasanya dia buat mentol. Cukup. Masalahnya apa? Utangnya ini mau ditutup nganggo zakat itu ora ketutup. Cukup. Lah asnafe piro? Zakate ngumpul piro? Utangnya lho juta, hasilnya zakat dari orang ngasih. Jadi kalau dari segi teorinya itu memang boleh, itu termasuk boleh. Tapi peluangnya hanya sekali, dibantu hanya sekali dan suruh taubat. Tidak boleh mengulangi lagi. Jadi makanya kalau hutang itu ya dikira-kira. Ceritanya Simbah, maksudnya wong urip ya sarana utang ya. Tidak pengen maju itu ya perlu utang. Tapi yang penting dikira-kira. Utangnya dikira-kira. Makanya di pengajian ini ada difasilitasi kan, operasi simpan pinjam, difasilitasi. Tapi kan dipakai perkiraan. Dan harapan kami dengan pinjaman koperasi itu dimanfaatkan untuk hal yang produktif, jangan konsumtif. Produktif itu maksudnya untuk pengembangan usaha. Contohnya umpamanya gua adol cilok, adol bakso, bener itu. Kalau itu kadang prihatin, warga NU banyak yang jadi konsumen bakso, gimana? Konsumen bakso, konsumen mie ayam, konsumen apa meleh, soto. Sing dodolan kuwi rata-rata kudu wong NU, masya Allah. Wong NU berduyun-duyun nanti ikut meramaikan warungnya. Sementara orang NU yang jualan hanya beberapa orang. Iku wae dodolannya ora enak. Kalah saingan. Ya Allah, kau prihatin. Selaku pengurus NU itu prihatin. Ya Allah, saya mengamati keadaan masyarakat ini. Aduh prihatin. Ini asetnya malah lari ke orang lain. Yang jualan itu kebanyakan bukan orang NU. Dodolannya dilalah laris kabeh, masya Allah. Jenengan itu loh sampai tergila-gila. Antri, ya, sampai malah miras-miros, nunggu juga, ya, menikmati betul baksonya, mie ayamnya, sotonya, masya Allah.
Sementara waktu itu tak jelas sing dodolan kursi loro sepi. Insyaallah. Jarine ra enak. Ra enak ngedoli sithik. Dia nggak sewa niki namung gambaran. Kesannya lucu. Kesannya lucu. Jadi saya itu berharap di kalangan orang itu tuh mari ditingkatkan semangat wirausaha. Sampai skala menu enak ini masak. Nong SPB ya sing laris ya wong L2 Super. Yang mriki L2 Super masyaallah. Awak dhewe wong itu malah jadi konsumen. Jadi itu berarti jenengan secara tidak langsung itu sudah nyumbang besar-besaran itu. Iya, membesarkan mereka. Memperlancar usahanya dia. Iya. Jadi berapa itu omsetnya itu? Sedangkan warga NU itu kumpul ke dananya. Nah maka dengan adanya koperasi itu diharapkan untuk usaha produktif. Ini dengan hasil usaha monggo dengan mendapatkan kesempatan pinjaman, ya. Kesempatan pinjaman gunakan untuk hal-hal yang produktif. Ya saat saya itu tutup bibit, utawa ternak kambing. Kalau kambingnya masih lumpuh jadi dilempit jadi sapi. Bagi yang hobi jualan, ya mulai jualan. Ya alhamdulillah ya. Untuk jualan, modal jualan itu dikembangkan. Pokoknya sesuai dengan profesinya. Yang hobinya memperbaiki elektronik itu kesempatan untuk belajar underdeal elektronik. Yang hobinya bengkel kesempatan belajar, entah olinya, entah kampas remnya, entah apanya, itu kesempatan itu. Ya, dengan adanya pinjaman dari koperasi itu harapan kita seperti itu. Jadi roda ekonomi warga NU itu menanjak dengan baik. Loh, materi itu tujuan itu. Jadi bukan sekedar nongkrong ya. Kalau bisa jangan konsumtif. Konsumtif itu barang auxiliar langsung buku HP. HP ini langsung ganti. Itu kalau bisa jangan. HP itu sudah yang sekiranya masih bisa dipakai, pakai aja. Dan usah ngikutin tren. Pabriknya kesenangan setiap tahun tuh tukar terus modelnya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi ibtiroa mardhatillah. Jadi memang itu perlu dilatih terus hati kita itu. Maksudnya ya melakukan apa saja itu mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, ya tadi kita sudah menyampaikan ikrar ridho Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Muhammad Nabi kita, Nahdlatul Ulama sebagai pegangan panutan kita. Kita itu gandulane kalih para ulama saking Nahdlatul Ulama yang menyambungkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barang siapa yang melakukan yang demikian tadi, berharap ridho Allah, fasawfa nu'tihi, maka kami Allah beri ia ajran dengan pahala aziman yang besar. Jadi segala sesuatunya kalau kita itu dalam rangka mencari ridho Allah, maka Allah sudah menyediakan pahala yang besar. Itu pahala di akhirat. Kalau pahala di dunia itu berdasarkan sebab akibat. Sudah otomatis kalau kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, maka orang akan melihat diri kita juga. Orang melihat kita itu tidak suka pamrih, suatu saat ya kita juga akan dipercaya, diberi amanah orang. Nah, dengan kepercayaan yang tinggi dari orang lain terhadap kita, itu peluang Bapak Ibu. Jadi jaga kepercayaan orang lain terhadap kita.
Termasuk kalau jualan tadi, kalau kira-kira rasanya sudah pas, sudah enak, jangan dirubah menunya, jangan dikurangi resepnya. Jangan dirubah resepnya. Biasanya ada laris ya terus dirubah. Maunya rada kental jadi encer. Nah itu ya akhirnya buyar. Bisa nyamuknya mosaik. Nah, itu. Nemplek. Makanya jangan dirubah resepnya harus punya standar resep. Jangan dirubah, biarpun harganya naik. Resepnya jangan dirubah. Pokoknya resep enaknya merasakan itu jangan dirubah, biarpun harga barang-barang naik. Ya, bisa dengan cara diakali dengan cara yang lain. Ya, cara mau bakul tempe-tempenya nyelot cili, nah, tapi kan tetap enak tempe. Tahunya nyelot cili, tapi tahunya tetap berkualitas. Yang penting dijaga kualitasnya itu. Ya. Jadi kalau pahala di dunia itu biasanya berawal dari sebab akibat. Ya, sebab akibat. Makanya ada pepatah Jawa, mundur moing pakarti. Itu betul. Itu timbal balik. Tetapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala berjanji orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan berharap ridho Allah, Allah sediakan pahala yang besar. Artinya kita punya andil di akhirat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi kita memang seharusnya itu akhirat. Jangan orientasi dunia. Dunia itu hanya jembatan emas menuju akhirat. Makanya segala sesuatu jangan kita ukur dengan harta. Ya, apalagi jangan dibolak-balik. Kalau berjuang, ya niat berjuang, jangan dianggap kerja. Kalau kerja, ya kerja, jangan dianggap berjuang. Namun diwolak-walik, ini kacau jangan ngewangi mas, gitu. Dianggap berjuang. Dia repot, pirang-pirang dino ngimas, itu namanya ora genah. Takoni bojone piye Pak, lek ngimas wis rampung. Wis, lentok kita. Lah mbok iki ora genah. Para tutup beras. Dianggap berjuang. Nah, ini sama. Sebaliknya kalau memperjuangkan agama Allah, jangan menganggap kerja. Itu juga salah. Misalnya jenengan azan, posisi rapi azan tak azan. Barang wis kira-kira dino satu aja mikir, aku bulan beli azan orang lawang pangerten. Nah itu juga salah. Kalau niat berjuang ya berjuang. Jangan berharap materi, itu nanti urusannya dengan Allah. Nyapu masjid, ngadani masjid, menyiapkan air wudu jamaah, dan sebagainya. Ya termasuk pokoknya harus dibedakan mana yang berjuang, mana yang bekerja. Jadi jangan campur aduk. Sebab kalau dicampur aduk nanti kita kacau. Ya. Kerja dianggap berjuang, akhirnya dunia kita juga ketinggalan. Karena kita nggak punya standar penghasilan. Nanti kalau berjuang dianggap kerja juga akan kacau. Kita tidak punya apa-apa nanti di akhirat. Karena semua hanya dinilai dengan harta dunia yang nilainya sangat kecil, sedangkan di akhirat kekal selamanya. Ya, kemuliaan akhirat hanya ditukar dengan dunia yang kecil, yang remeh. Yang dunia itu sifatnya ujung-ujungnya apa? Ngebak-ngebaki sapi tank. Apa sebenarnya dengan? Jenengan itu hartanya namun melulu untuk kesenangan saja. Itu namun ngebaki sapi tank. Gitu. Duit-duit, wah borong jajaran, ngebaki sapi tank. Makanya disitulah Rasulullah pernah mengajarkan bahwasanya suatu hari Rasulullah itu punya makanan. Nah, makanan itu kira-kira 5 piring Pak kalau ukuran kita.
Lalu ada orang datang mengemis ke rumah Nabi, maka Aisyah disuruh itu yang 4 piring itu kasihkan, yang sepiring untuk kita. Setelah pengemisnya pergi, Aisyah itu bahasanya protes, ya Rasul, kita itu sehari kan makan 3 kali, kok 5 piring dikasihkan yang 4, yang 1 untuk kita. Dan nanti kita habis makan ini makan apa lagi? Maka Rasulullah tersenyum. Ingat Aisyah, tidak usah terlalu jauh. Allah itu menjamin rezeki kita, kata Rasulullah. Yang kita makan sepiring itu hanya untuk mempertahankan jasad kita, dan itu sebagian lari ke belakang menjadi barang yang tidak berguna. Sedangkan yang 4 piring kita sedekahkan tadi itu akan menjadi harta kita yang kekal selamanya. Ya, Aisyah tidak protes lagi. Tapi dengan dia berusaha persis niru Rasulullah, ya ampun. Kalau kita umatnya diperbolehkan menyimpan. Nah, gitu ya. Kalau bagi Rasulullah itu haram. Rasulullah itu tidak pernah menyimpan makanan, tidak pernah. Nah, jadi kan simpan di kulkas ini nasi coba, nasi doboso, nasi penjamur. Rasulullah tidak pernah. Makanan itu pokoknya habis dimakan, sisanya sedekahkan. Bukan sisanya, yang lain itu disedekahkan. Punya baju ya gitu juga. Punya baju bagus misalnya. Ya, ada orang sedekah. Tidak ada orang sedekah tidak diterima oleh Rasulullah. Orang ngasih hadiah kepada Rasulullah, misalnya bajunya 2, yang 1 dipakai, yang 1 sedekah, terus begitu. Kalau kita tidak wajib meniru seperti itu, boleh meniru tapi tidak wajib. Dan Rasulullah itu memang itu keteladanannya memang sudah diatur oleh Allah. Ya, kita hanya mengambil hikmahnya saja. Artinya ya jangan terlalu pelit lah. Kalau Rasulullah itu memang apa yang selebih yang dipakai itu yang disedekahkan. Itu Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian ini berkaitan dengan keutamaan berkhidmat. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi, sebaik-baik manusia itu anfa'uhum, yang paling bermanfaat linnas, bagi orang lain. Jadi itu dasarnya itu, sebaik-baik manusia itu yang berguna bagi orang lain. Nah, istilah berguna bagi orang lain itu penerapannya juga terserah kita. Berguna dalam hal apa? Punya ilmu, kira-kira ilmunya bisa berguna untuk orang lain. Caranya bagaimana? Bermacam-macam. Mungkin mengadakan majelis seperti ini, mungkin bisa melalui media sosial, mungkin bisa melalui pergaulan, mungkin bisa melalui apa? Dalam bentuk cerita, mungkin bisa dalam bentuk gambar yang sekiranya ilmunya tersalur bisa manfaat untuk orang lain. Kalau dalam hal tenaga, demikian juga. Bagaimana aplikasinya ya? Kita suka-suka lah ringan tangan membantu orang lain. Saya itu sering menemukan para kiai, para ulama itu meladeni tamunya sendiri. Jadi kalau para ulama, para kiai itu punya tamu, apabila santrinya itu pulang mudik, itu yang mengeluarkan hidangan itu kiainya sendiri, tidak pernah menyuruh istrinya. Ya, kalau bagi para ulama itu kan termasuk pantang ya, perempuan disuruh ke depan menemui tamu itu kan termasuk saru ya, pantang. Ya.
meskipun ya bagi kita nggak usah sedemikian itu, luas-luas saja. Jadi beliau itu memang yang buat istrinya, tapi yang bawa ke depan beliau sendiri. Saya sudah sering itu pernah ngalami diladeni oleh kiai. Malu kita itu, ya. Diambilkan nasinya, dikasih lauknya, suruh makan, masya Allah. Nah, itu sebenarnya karena sudah mengetahui keutamaan berkhidmat. Khidmat itu dari akar kata qadam. Qadam itu artinya melayani. Jadi melayani orang lain itu sebenarnya merupakan keutamaan. Yang penting itu pada proporsi yang pas. Jangan sampai kita melayani lalu kita itu dianggap rendah. Ya, biasanya kalau melayani itu kan pelayan, bahasanya pelayan itu kan kesannya rendah. Pelayan itu kalau babu, ya. Babu. Itu lain lagi. Pelayan dalam hal ini bukan babu, bukan. Pelayan artinya kita tanggap, tahu sendiri untuk kelancaran sesuatu yang baik itu kita perlu turun tangan langsung. Itu namanya melayani. Ya, contoh ringan saja lah. Kalau setiap pengajian itu saya teringat almarhum Bapak Satimo. Beliau itu ngasih contoh yang mudah-mudah. Jadi kalau ada pengajian itu beliau itu langsung tanggap, membagi-bagikan snack, membagi-bagikan kue. Nah, yang mudah-mudah itu akan mungkin nggak berani atau mungkin malu, atau mungkin nggak sampai pikirannya. Nah, alhamdulillah begitu almarhum Bapak Sakima itu membagi-bagi snack, baru yang mudah-mudah ikut-ikut membantu. Ini berarti salah satu contoh baik berkhidmat. Apalagi berkhidmat pada para ulama. Berkhidmat pada ulama itu gambarnya seperti berkhidmat pada Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita tidak menemukan Rasulullah lagi atau tidak menjumpai Rasulullah kecuali nanti di surga. Nah, kerelaan berkhidmat itu merupakan keutamaan yang besar yang pada dasarnya adalah atau wawasan alam pemikirannya intinya adalah ingat-ingat aja khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, kira-kira sejauh mana saya bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi bidang apa saja. Nah, termasuk ya mafhum mukhalafahnya apa? Kalau sebaik-baik orang itu bermanfaat pada orang lain, maka mafhum pemahaman terbaliknya adalah hidup kita jangan sampai membebani orang lain. Hidup kita jangan sampai merepotkan orang lain. Itu juga sama nilainya dengan berkhidmat. Contoh yang ringan saja, jenengan itu pada fatwa kan diunjuk gitu. Mungkin nek medal niku kedai jenengan ucapnya mbak. Betul usah nguluh ke wong liya. Itu salah satu contoh. Ya. Jadi begitu minum aqua habis, nanti keluar sambil dibawa sendiri masukkan ke tong sampah. Itu tradisi yang sangat bagus. Jadi itu mafhum mukhalafahnya sebaik-baik manusia itu bermanfaat pada orang lain, maka pemahaman terbaliknya adalah seburuk-buruknya orang adalah yang membebani orang lain. Supaya tidak membebani orang lain, apa yang menjadi keperluan kita, kita selesaikan sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita habis minum, ya nanti kita bersihkan sendiri. Falsafahnya itu wani kergeti, wani kersiki. Itu namanya tanggung jawab. Itu contoh yang ringan seperti itu. Insya Allah kalau pola itu berjalan dengan baik, maka kita akan melaksanakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Itu dimulai dari hal-hal kecil, apalagi posisinya di masjid, habis minum, habis makan snack, maka kita harus bantu beresi, bantu bersihkan.
Bapak serta Ibu rahimahullah. Bagi seorang pemimpin, kalau jatuhnya bagi seorang pemimpin, pemimpin itu menurut konsep Islam juga merupakan khotim. Khotim itu ya pelayan. Makanya yang dianut negara kita itu ada abdi negara, pelayan masyarakat. Itu konsepnya sudah konsep Islami itu. Meskipun negara kita bukan negara Islam, tapi konsepnya adalah konsep Islami. Jadi abdi negara, pelayan masyarakat. Tapi ya ampun kebablasan, pelayan masyarakat kaya Pak Kadus dulu keset, ya ampun. Ya, misalnya Pak Kadus jadi pelayan masyarakat. Ya sesuai dengan proporsinya sebagai pemimpin yang melayani, bukan terus melayani dalam arti tiga ketiplak, betul, itu salah paham. Karena masyarakat ini berlebihan tuntutannya. Pokoknya ya ada ukurannya. Rasulullah sendiri menyatakan maulal qaumi khadimuhum. Yang menjadi pemimpin suatu kaum itu adalah khadimuhum, orang yang melayani mereka, melayani kaum itu. Jadi prakteknya Rasulullah juga seperti itu, maulal qaumi khadimuhum. Rasulullah kalau makan bersama sahabat, yang umumnya sedangkan mbah yai ini kan berhari di sini, Rasulullah betul turun. Jadi sahabatnya itu disuruh makan dulu bagi saya. Nah nanti Rasulullah itu baru makan sesudah sahabat makan. Artinya ya semua dibagi. Kemudian Rasulullah sambil ngecek siapa yang belum kebagian. Udah semua ya Rasul. Nah kalau sudah ayo makan. Jadi Rasulullah sudah tahu orang itu kebagian makan, baru beliau juga tenang ikut makan. Itulah penerapan maulal qaumi khadimuhum. Kadang-kadang kalau pemimpin yang belum bisa memahami konsep seperti ini, ya, biasanya jadi pemimpin itu malah ngambil duluan. Ngambil duluan. Tapi ya kalau ada kita menghormati pemimpin ya bagus-bagus saja. Tapi pada dasarnya meskipun itu pemimpin memulai makan misalnya, toh yang lain juga kebagian semua. Ya karena dereng-dereng ceritanya kok udah rumah kan benar. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah kepentingan juga begitu. Karena konsepnya maulal qaumi khadimuhum. Jadi kepentingan masyarakat lebih didahulukan dari kepentingan pribadi. Jadi mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadinya. Itu artinya ya sesuai dengan proporsinya. Artinya apa? Kalau memang itu hak orang lain, dijalankan untuk orang lain. Kalau memang itu hak pribadinya, maka itu tidak masalah. Jadi namanya pemimpin, ya, itu kan punya peluang luas, peluang yang besar. Jadi misalnya menjalankan suatu program, jadi rakyat jangan iri dengan pemimpin kita. Misalnya apa? Misalnya ada proyek yang perlu materialnya yang mensuplai misalnya pemimpin kita, ya nggak masalah, nggak perlu iri, karena dia posisinya pemimpin. Masa pemimpin hanya mengandalkan honornya saja kan nggak masuk akal. Honornya berapa? Jadi hal-hal yang seperti itu dibolehkan. Yang penting sesuai dengan proporsinya. Artinya ya standar lah. Misalnya material itu hitungannya sekian ya sekian. Jadi tidak bisa dimarkup. Bapak dan Ibu rahimahullah. Jadi itu sekilas mengenai keutamaan berkhidmat. Apalagi kita berkhidmat kepada jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi hidupkanlah Nahdlatul Ulama. Jangan mencari hidup di Nahdlatul Ulama. Ingat,
Kalau kita terjun di Nahdlatul Ulama, berarti itu berjuang, bukan kerja. Kalau nggak mau berkhidmat di Nahdlatul Ulama, mau kerja, ya silakan kerja ya. Jadi jangan cari makan di Nahdlatul Ulama, jangan cari penghasilan di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu perlu diusahakan bersama-sama. Jadi jangan berharap kita dapat apa-apa dari Nahdlatul Ulama, tapi harus terpikir seberapa andil kita untuk Nahdlatul Ulama. Kalau pengen hidup kita sejahtera, ya harus rajin kerja. Tapi kalau ingin membesarkan Nahdlatul Ulama, ya